Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mbak Putri FA. Dan pada kesempatan kali ini, di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, kita bakal bahas daily market di hari ini. Seperti biasa ya, kita bakal bahas apa? Per mata uang yang memang banyak banget yang ditransaksikan gitu. Transaksinya apa? Kita bahas SAU/USD. Oke, kita lihat chartnya. Untuk mata uang SAU/USD di hari ini ya, kita lihat di time frame H1. Di time frame H1 kita biasa sebelum menganalisa itu kita lihat dulu untuk harga pivot hariannya. Biasanya kita kasih terupdate pivot harian di pagi hari. Itu hari ini kita bisa lihat pivot harian di SAU/USD hari ini tuh adalah di 17.57. Nah, itu sebagai patokan sebenarnya untuk transaksi hari ini sebenarnya. Karena apa? Karena kalau misalkan untuk patokannya satu, pada saat kita open daily market atau ODP di atas harga pivot, ada kemungkinan besar untuk harga mengejar pivot terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita lihat juga dengan batasan-batasan harga tertingginya, apakah dia ada di base price-nya untuk mengejar pivot atau tidak. Kayak misalkan contoh kita lihat di hari ini ya. Di hari ini kita lihat di open daily market tuh sekitar di sini ya. Sekitar di sini di daily market. Ini adalah candle open daily. Nah, kalau misalnya kita lihat di open daily-nya ini, kita bisa lihat deh. Ini open daily. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada harga tertinggi di harga kemarin di tanggal 4 Oktober. Otomatis best price gak sih untuk sell tadi pagi? Best price banget, karena harga tertinggi best price-nya untuk sell. Sell targetnya kemana? Targetnya ada di harga pivotnya. Nah, sekarang kita bisa lihat harga pivot hari ini di 17.57 itu udah terlampaui sama harga tadi ya. Nah, sekarang selanjutnya kayak gimana plannya? Kalau misalkan harga ini belum menembus pivot, biasanya kita ngelihat tembus break atau false breaknya itu ketika close candle H1. Biasanya di H1 nanti 5 menit lagi kita lihat itu dimana dia kalau misalkan close candle di atas pivot di atas 17.57, berarti kemungkinan ada kenaikan kembali ke harga tertingginya di angka 17. Kita ituin deh ya, kita garis horizontal 1. Nah, kita tarik garis secara horizontal itu di 1764,6 ya. Itu adalah harga kalau misalkan nanti close candle di 13.00 nanti, itu si harga SAU/USD ini ada di angka di atas pivot 17.57. Tapi kalau misalkan nanti 4 menit lagi dia menunjukkan harga di bawah pivot, di bawah 17.57, kemungkinan harga itu bisa menembus dan mengejar ke 17.50. Oke, sekarang kita lihat deh untuk harga target kedua ya, karena biasanya kalau misalnya daily market itu 2 target, 2 resisten dan 2 support. Kita tarik garis satu lagi, tarik garis buat supportnya. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama tadi 1764, yang kedua 1769, sekitar di 1769.90 ya. Ini untuk target kedua apabila nanti jam 13.00 itu dia close candle di atas harga pivot ya.
di 1571. Itu bisa kita entry buy di situ dengan target pertama 1764, target keduanya 1769. Kalau misalkan close candle di bawah harga pivot di 1757, berarti target yang pertama itu kita bisa di 1750. Yang kedua itu ada di 17445. Kalau misalkan dia udah menembus harga terendah ini kan, kalau misal kita lihat ya, ini di sini itu adalah harga terendah, di mana harga terendah hari kemarin. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa melihat harga terendahnya itu bisa terbreak, ada harga terendah terbreak di hari kemarin, berarti kemungkinan ada ke sini, kemungkinan bisa ke sini, bisa aja 1733 lalu lanjut ke 1722, itu bisa aja. Cuman untuk batas psikologi yang paling terdekatnya mungkin itu dulu. Setelah kita udah tahu close candle jam H1 itu di mana, lalu nanti kita bisa ngelihat untuk target terdekatnya itu ada di resisten 1 di 1764, resisten 2 1769, dan kalau misalkan tembus di bawah harga pivot kita bisa lihat target di 1750. Kalau misalkan tertembus yang pertama S1-nya, S2-nya di 1745. Oke, kalau begitu kita lihat mau nunggu 1 menit dulu atau mau 1 menit ya. Kita lihat di 1 menit ini deh. Kenapa kalau misalkan untuk saya sendiri lebih berpatokan di pivot itu benar-benar kalau di SAU sendiri udah kita coba research beberapa hari memang, atau misalkan dalam beberapa bulan bahkan. Kalau misalkan pivot di SAU USD ini tuh memang terbilang cukup tingkat akurasinya cukup besar. Karena apa? Karena ya benar-benar pivot ini adalah rata-rata harga kemarin. Jadi kalau misalkan sebagai patokan itu buat teman-teman di hari ini mau transaksi apa, itu bagus banget gitu. Jadi jangan pernah ketinggalan. Setiap pagi informasi yang terupdate itu adalah di mana harga pivotnya dan di mana harga resisten atau supportnya untuk best price untuk kita open transaksi. Oke, mungkin kita udah 13.00 nih. Kita tunggu close candle-nya. Kalau menurut saya ini udah 17.59. Batasan resiko di mana? Batasan resiko kalau misalkan kita sekarang ambil buy, batasan resiko saya tuh lebih ke risk ratio ya. Risk ratio itu di mana memang kita merasiokan resiko dan rewardnya itu dengan cara perbandingan rasio tuh. Jadi kalau misalkan memang ada yang memakai risknya itu, kita batasan resikonya mau pakai batasan support resisten itu boleh. Tapi kalau misalkan pakai risk ratio, misalkan ibarat kata kita TP di 5 poin, berarti SL juga di 5 poin. Kayak gitu, itu lebih ke risk ratio, dan rasionya itu tergantung dari kesiapan para trader ya. Bisa rasio tuh ada yang 1:1, ada yang 2:1, atau ada yang 2:3, itu bisa diatur bagaimana kesiapan kita. Tapi kalau saya sendiri biasanya kita pakai di risk ratio 1:1 aja. Jadi misalkan kita sekarang nih open transaksi dengan 17.59, rasionya masuk gak kalau 5 poin? Misalkan di 17.54 masuk kalau menurut saya. Kenapa? Satu, rasio 5 poin. Yang kedua, itu udah nembus si pivot. Pivot kan 17.57 kan. 17.57 kalau kita setting SL di 17.54, berarti dua kesimpulan. Yang pertama itu rasio 5 poin masuk. Terus yang kedua itu sudah melewati harga pivot hari ini di 17.57. Jadi menurut saya masuk. Kalau misalkan mau OP aja boleh. Ya pakai lot aman aja dengan sesuai money management yang kita pakai.
kita pakai di TP1759 dan 1759, maaf, TP di 1764, SL di 1754. Oke, kita buy dengan alasan dia close candle di atas pivot ya. Oke, mungkin untuk transaksinya semoga sampai tujuan, dan kalau misalkan memang tidak sesuai, berarti kita harus rubah plan kembali. Yang penting kita udah tahu batasan resikonya di mana. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita supaya teman-teman bisa dapat informasi daily market setiap hari. Saya Mary Putri, see you.